Sahabat Hikmah, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek rumah kos yang menjadi kantor pinjaman online di Cengkareng, Jakarta Barat. Para kolektor atau penagih jasa pinjol ini tak berkutik saat kamar kosnya digerebek polisi. Saat digerebek, para penagih ini tengah memberikan pesan ancaman kepada para korbannya. Terlihat dari pesan singkat yang tengah dikirim oleh salah satu penagih. Menurut salah satu pelaku, pemberian pesan ancaman diberikan ketika sang peminjam dana tak bisa membayar atau telat dalam pembayaran. Jika berhasil, penagih akan mendapatkan bagian dari uang yang dibayarkan oleh sang peminjam. Sahabat Hikmah, penagihan pinjaman online berbagai tahapannya. Mulai dari cara halus sampai barbar. Bahkan ada berujung tindak pidana. Hal inilah yang bisa membuat peminjam tertekan. Mirisnya, sistem pinjaman tunai berbasis digital yang populer beberapa tahun belakangan ini telah makan sejumlah korban. Faktanya, ancaman dan teror yang bergulir bisa sebabkan nyawa melayang. Pinjaman online juga banyak yang ilegal dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Pinjaman online bodong ini yang harus diwaspadai. Sahabat Hikmah, lebih bijak, teliti, dan hati-hati bila mau lakukan pinjaman online. Pastikan kita hanya meminjam saat butuh dan dengan besaran yang mampu kita bayar. Pemirsa, sahabat Hikmah yang saya hormati, sepertinya kehidupan pinjaman online sudah akrab di tengah-tengah kita. Hampir selama pandemi ini, pinjaman online ini menjadi marak dan menjadi solusi di antara masyarakat. Ternyata meminjamnya sesuatu yang tidaklah terlalu berat, tapi mengembalikan pinjaman ini yang kemudian menjadi masalah. Seperti yang kita nonton dalam tayangan tadi, ini akibat pinjaman online yang berujung pada putus asa dan mengambil keputusan yang sangat bertentangan agama, bunuh diri. Dan ingat, bunuh diri dalam Islam itu hukumnya haram dan pelakunya dikenai dosa besar. Bahkan sebagian ulama memvonisnya dia adalah penghuni api neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Pinjaman online. Sahabat Hikmah yang saya hormati, Allah Maha Kaya. Mustahil Allah memberikan kita jatah hidup tanpa disertai dengan jatah rezeki. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi. Yang jadi masalah adalah bukan rezekinya kita. Karena tidak mungkin Allah tidak memberi rezeki. Allah pasti memberi rezeki. Lalu kenapa ada orang yang kemudian terlilit dengan utang? Salah satu sebabnya karena gaya hidupnya melebihi rezeki yang Allah berikan. Maksudnya apa? Contoh konkret, gaji saya dalam sebulan 2 juta rupiah. Kalau mau terhindar dari utang piutang, maka hiduplah dengan gaya hidup 1,5 juta. Yang membuat kita berutang adalah gaji kita 2 juta, gaya hidup kita 4 juta. Untuk memenuhi yang 2 juta agar tercukupi yang 4 juta, maka kita ngutang. Berarti bukan rezeki yang jadi masalah, yang jadi masalah selera hidup kita. Kalau Allah memberi kita rezeki hanya mampu naik motor, ya sudahlah, kau naik motor jalani hidupmu. Yang penting ada bisa makan, bisa terpenuhi sandang pokoknya kita makan, rumah, pakaian. Sudah, jangan lagi membebani hidup kita di luar kemampuan. Datanglah itu tukang pinjam-pinjam, Bu, kasihan ibu kerja, kehujanan, kami bisa berikan ini Bu, kami bisa berikan pinjaman lebih longgar, persyaratannya lebih enteng. Nah, supaya ibu bisa beli mobil. Kalau ibu punya mobil kan enak, ke kantor tidak kehujanan, ke kampung tidak lagi pakai bus, lebih dihormati kawan, tidak lagi bau asap. Itu kalau yang namanya kreditor, ketika dia datang mau minjamin duit, bagus sekali bahasanya, semua yang enak-enak. Mana pernah dia cerita, bagaimana kalau ban mobil hilang? Bagaimana kalau tabrakan? Tidak pernah dicerita. Gimana kalau kita tidak bisa bayar? Nah, pinjaman dalam Islam bahasanya utang. Utang dalam Islam boleh dengan catatan bayarnya. Utang dalam Islam sebaiknya dihindari. Karena dia akan melahirkan. Satu, melahirkan pribadi pembohong. Kenapa pembohong? Bunyi telepon rumahnya. Pak, si ini, bilang kamu tidak ada ya? Pasti tagihan lagi tuh. Satu, menjadi kita pembohong. Yang kedua, orang yang hobi utang menjadi pribadi apa? Pribadi yang lepas silaturahminya. Putus silaturahmi. Kenapa putus silaturahmi? Karena kita menghindari orang yang akan menagih kita. Yang ketiga, orang yang banyak utangnya, terbatas langkah-langkahnya. Mau ke warkop, nanti ketemu lagi tuh, ditagihnya lagi. Akhirnya apa? Kita tidak bisa kemana-mana.
Saudaraku, utang dalam Islam boleh, tetapi sebaiknya dihindari. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Boleh Anda berutang dengan pakai akal sehat. Kalau saya berutang, mampu tidak saya bayar? Karena sepertinya di Indonesia ini, bukan rezeki yang jadi masalah, tetapi gaya hidup kita. Handphone. Beli handphone 4 kamera. Untuk apa 4 kamera? Istrimu cuma 1. Kecuali istrimu juga 4, ya 1 kamera, 1 istri. Kalau cuma 1 istrimu, belinya aja yang 4 supaya pakai terang-terang, supaya cerah mukamu ketika kau difoto. Nah, ini selera hidup. Misalnya berutang, beli jilbab. Beli jilbab tidak masalah. Gajian, oke beli jilbab. Kata istrinya, Pak belikan saya jilbab. Tidak jadi masalah, suaminya belikan jilbab. Tapi yang jadi masalah, efek setelah beli jilbab. Apa efeknya? Pak, masa jilbabku tidak serasi warnanya dengan baju? Beli lagi baju. Sudah beli baju, beli jilbab. Pak, masa tidak matching dengan sepatu? Beli lagi sepatu. Padahal tadinya cuma beli jilbab. Inilah yang disebut selera hidupnya melebihi rezeki yang Allah berikan. Kalau kita punya rezeki 2 juta, gaya hidup di bawah 2 juta, insya Allah tidak berutang. Tapi yang membuat kita berutang, rezeki dari Allah 2 juta, gaya hidup kita 5 juta, maka 3 jutanya pasti kita ngutang. Semoga Allah menghindari kita dari tabiat dan kebiasaan berutang. Mudah-mudahan ada manfaat tayangan ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya Das'at Latif untuk Sahabat Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.